Halo Bapak Ibu, nggak terasa hari Minggu lagi kita ketemu lagi bersama PT Agi Kudonarta, sahabat UMKM. Kali ini saya akan berbagi resep dan tips cara membuat bread butter pudding dengan Etna gula palem. Bahan yang saya butuhkan diantaranya ada telur ayam saya pakai 2 butir. Saya juga pakai Etna gula palem. Nah, produknya seperti ini. Ini saya pakai 150 gram. Saya pakai susu cair fresh cream di toko supermarket terdekat, itu banyak kemasannya kotak sama seperti ini, tapi dia ada tulisannya UHT atau fresh cream. Itu saya pakai 150 gram juga. Terus saya juga pakai bubuk topping es. Ini di toko bahan kue pasti ada, yang biasanya untuk krim, jadi dikocok yang bisa ngembang kaku putih itu. Nah, itu saya pakai itu 30 gram. Terus yang berikutnya saya pakai bubuk kayu manis, dikit aja sih, nggak terlalu banyak, jadi pakai sendok teh itu ujungnya aja, ini hanya untuk berisa aja. Lalu berikutnya saya pakai kismis untuk isi di dalam sama hiasan di atasnya. Terus saya pakai cupnya, kebetulan saya coba untuk cup lain, jadi cup kotak, dan caranya simple banget Bapak Ibu. Segera akan saya praktekkan. Untuk proses membuatnya saya butuh 2 alat bantu. Jadi yang pertama gelas takar air. Kenapa saya pakai ini? Karena supaya nanti nuangnya lebih gampang. Jadi kan ada ujung lancipnya, itu nanti untuk nuang lebih simpel. Kalau ibu-ibu pakai gelas atau apa nanti susah, dia bisa tumpah. Jadi saran saya sih pakai gelas takar air. Ini banyak di toko-toko, murah juga. Terus yang berikutnya saya pakai whisk, pengocok telur saya siapin. Nah, prosesnya langsung aja. Jadi saya masukkan susu cair UHT-nya. Saya masukkan telurnya juga, pakai 2 butir. Saya kocok dulu sebentar supaya fungsinya kuning telur ini biar pecah dan tercampur dulu. Berapa lama terserah dari Bapak Ibu, yang penting dia udah nyampur seperti ini ya. Jadi udah putih dan telurnya udah hancur, dia udah nyampur sama susu. Nah, selanjutnya kita masukin bubuk topping esnya. Lalu yang selanjutnya Etna gula palem. Mungkin kenapa bisa saja Bapak Ibu di rumah tanya, kenapa pakai Etna gula palem atau gula palem, nggak pakai gula yang lain? Nah, karena penggunaan gula palem itu lebih baik daripada gula pasir atau gula putih. Jadi untuk sisi kesehatannya ini lebih baik, dianjurkan daripada penggunaan gula pasir biasa. Untuk orang diabetes juga aman. Nah, kenapa saya pakai gula palem? Rasanya juga nggak manis banget, jadi ada krimi-kriminya. Jadi kalau penasaran dicoba aja, di semua toko bahan kue sudah ada. Kita punya Etna gula palem, sudah tersebar di mana-mana. Kalau kesusahan bisa melalui Tokopedia atau Shopee. Jadi dia dicampur juga seperti ini sampai tercampur. Selanjutnya kita masukin bubuk kayu manisnya atau cinnamon powder. Untuk tahap pertamanya udah selesai, jadi cukup gampang seperti ini aja ibu-ibu. Cara bikin puding butter pudingnya nggak perlu pakai alat atau mesin yang ribet-ribet, jadi cukup ini. Terus ini ngocoknya seperti apa Pak? Jadi ngocoknya nggak usah sampai ngembang, yang penting hanya nyampur aja. Setelah itu saya siapkan aluminium cupnya. Nah, ini juga banyak tersedia di toko bahan kue, bentuknya juga macam-macam. Ada yang kotak, oval, ada yang oval agak lancip, terus ada yang bulat. Jadi terserah Bapak Ibu mau pakai aluminium cup seperti apa. Selanjutnya saya masukkan kismis 4-5 butir atau tergantung dari kreasi Bapak Ibu. Tapi yang jelas kalau kismis ini kita kasih agak banyak juga akan lebih enak, karena dari
aroma kismisnya nanti akan menyatu dengan pudingnya. Jadi ada aroma dan rasa mendekati aroma kismis. Setelah itu saya udah juga siapin roti tawar. Jadi ini roti tawarnya Bapak Ibu bisa beli di mana saja, atau mungkin kalau punya bakery, sisa-sisa di kulitan samping ini juga bisa dipakai. Jadi sayang untuk kalau misalkan dibuang. Atau kita beli roti tawar, nggak harus roti tawarnya enak banget, karena konsep butter pudding ini adalah di pudingnya. Jadi enaknya itu di pudingnya, bukan di roti-roti. Ini hanya untuk tambahan aja. Proses selanjutnya, roti tawar ini saya potong. Setelah itu saya siapin juga, ini BOS, jadi kita punya buttersap milky. Ini kita cairin, jadi bentuknya seperti ini, seperti minyak ya. Setelah itu roti tawar tadi kita masukkan ke buttersap milky. Nah, setelah itu kita tata ya, per cupnya 3 roti tawar, 3 potong ya, jadi bukan 3 roti tawar maksudnya. Jadi 1 lembar roti tawar kita bagi 2, per potongan bagian tadi kita potong lagi jadi 3, kita masukin ke cup sini. Cara naruhnya juga asal, jadi terserah mau dijajar, disiksak, itu bebas, karena memang intinya kan nanti kalau sudah kita tuang dengan adonan pudingnya atau butter pudding, adonan filling puding itu dia tenggelam juga di cupnya. Pokoknya dibikin simple aja gitu, ibu-ibu sama bapak, jadi asal taruh juga nggak apa-apa. Lalu kenapa roti tawar ini kita celup sama BOS atau buttersap milky? Ini fungsinya untuk roti tawar ini kalau dimakan nanti setelah dimakan bercampur dengan pudingnya, itu dia punya aroma wangi, lebih creamy, dan untuk roti tawarnya juga lebih lama nanti, jadi dimakan juga lebih legit ya, bahasanya kalau orang Jawa bilang. Ini kurang lebih sekitar 100 gram per cup, tergantung dari roti tawarnya. Kalau roti tawarnya itu yang kita pakai roti tawar yang rongganya besar-besar, dia akan menyerap adonan puding ini lebih banyak, jadi nanti isinya lebih banyak lagi. Tapi kalau roti tawarnya padat, dia nyerapnya nggak banyak, mungkin satu cup ini 80 gram udah penuh. Setelah selesai semua, kita siapin loyang ibu-ibu yang dia nggak ada lubang atau sisi siku lipatannya. Jadi ini fungsinya nanti kita kasih air seperti ini. Saya taruh air, jadi sistem ovennya nanti sistem steam. Jadi cari tataan apa aja, yang penting kasih air, dia nggak ngerembes keluar. Kalau mau beli langsung juga banyak loyang seperti ini. Jadi loyang-loyang yang istilahnya kalau orang bilang loyang press, jadi dia nggak ada sudut, nggak ada lipatan, nggak ada potongan, jadi kalau diisi air dia nggak tumpah. Nah itu kalau kita siapin oven, ini saya putaran pakai oven listrik, pakai suhunya 200 derajat Celcius, waktunya sekitar 30 menit. Misalkan Bapak Ibu di rumah, aku punyanya oven tangkring Pak, bisa. Jadi ini masih bisa juga dipakai oven apapun, karena kan yang namanya di oven itu sebenarnya sama aja, cuman kan bedanya kalau pakai seperti ini digital, cuma kan enak tinggal ditinggal. Tapi kalau oven tangkring harus lebih kreatif, ngecek terus gimana supaya oven itu siap pakai. Nah, jadi tipnya sebelum butter pudding ini masuk di oven, ovennya Bapak Ibu panasin dulu sampai benar-benar panas. Tandanya kalau udah panas, nanti di atasnya ini Bapak Ibu siram air, dia langsung menguap. Nah itu oven itu udah siap dipergunakan, karena suhu panasnya udah sampai di puncaknya. Setelah itu saya lanjut lagi, kita taruh pudingnya di loyang yang saya kasih air. Jadi
semacam di steam ya ibu-ibu. Ini nanti bisa memungkinkan juga kalau misalkan dalam waktu 30 menit ternyata sebelum 30 menit airnya habis, itu bisa dibuka nanti dituang lagi. Jadi sampai puding ini matang atau selesai dia harus ada airnya terus, karena kalau nggak ada airnya nanti bawahnya gosong kayak seperti roti, jadi kebakar langsung. Nah ini kan modelnya kan kayak dikukus gitu, secara nggak langsung kayak dikukus tapi dia dalam suhu ruangan yang panas atas bawah kayak gitu. Jika sudah berjalan 30 menit lewat itu Bapak Ibu bisa cek dari pudingnya, ini bisa dicek terus dengan cara atau trik ditekan gini, kalau dia mental lagi, nah itu udah selesai. Tapi kalau pengen lebih kenyal lagi juga bisa. Jadi yang jelas dia udah matang karena diopennya kan di atas suhu 200 derajat Celcius, bahkan ada yang lebih. Dan waktunya juga di atas 20 menit, jadi otomatis sudah matang. Ini kan puding-puding umum, cuman proses dan bahannya yang berbeda. Jadi kalau udah selesai seperti ini kita bisa keluarkan. Cara mengeluarkannya jangan langsung dikeluarkan semuanya ibu-ibu atau bapak. Jadi kita bisa siapin loyang atau nampan apapun. Jadi kita ambil satu persatu. Saya khawatirkan nanti kalau ibu-ibu atau bapak nyoba di rumah dengan loyang yang pinggirannya pendek seperti ini, kalau bapak ibu keluarin agak bahaya karena takutnya nanti airnya tumpah atau kena tangan kan juga jadi ada luka gitu. Jadi lebih baik kita ambil aja satu-satu seperti ini. Nah kelihatan dia berasap airnya, ini panas banget, jadi hati-hati. Lebih baik cara mengeluarkan seperti saya anjurkan tadi. Jadi kalau udah keluar semua, kita taruh di rak wire atau loyang lain yang kering. Nah setelah itu kita tinggal proses terakhir, yaitu kita kasih penggilap. Jadi saya pakai di sini fruktos, ini gula cair yang siap pakai, jadi nggak perlu ibu-ibu atau bapak bikin simpel sirup. Jadi ini sudah kita anggap sebagai sirup dan dia lebih aman, dia dikonsumsi orang diabetes atau orang dilarang terlalu tinggi gula, itu masih aman karena ini bahan yang digunakan juga beda sama gula-gula pasir pada umumnya. Jadi Etna Fructose itu kita tuang di tempat wadah apapun ya, seperti ini. Nah, terus kita siapin kuas, terus kita kuaskan ke rotinya. Yang paling gampang sih kita kuas ke rotinya aja, jadi supaya rotinya ini bukan hanya agak mengkilap tapi dia lebih lembab, jadi nggak kering. Karena ini kan dia udah 25 sampai 30 menit ada di dalam pengopenan, jadi takutnya dia nanti kering keras. Jadi kalau dia dioles sama Etna Fructose dia tetap lembab.
Selanjutnya saya kasih hiasan atau taburan di atasnya kismis lagi. Jadi cara naruhnya ya asal aja, jumlahnya ya bisa 5 atau 6, yang penting ini hanya sebagai garnish saja atau penghias saja. Oke Bapak Ibu, bread butter pudding with Etna gula palem telah selesai saya praktekkan. Bentuknya seperti ini, memang agak beda dengan saya bikin di tahap awal yang oval, tapi intinya ini sama. Jadi bedanya hanya saya pakai dua macam cup, aluminium cup, satu saya pakai oval, satunya saya pakai kotak. Karena saya bikin, kenapa saya bikin kotak lagi juga karena kalau Bapak Ibu jalan-jalan di toko bahan kue yang ada di mall yang modern yang punya nama besar itu, dia ada jual butter pudding ini pakai cup model seperti ini, kotak. Nanti harga jualnya Bapak Ibu bisa lihat mereka. Setelah pembuatan, nah sekarang saya akan kasih tipnya. Jadi produk yang saya buat kali ini, bread butter pudding Etna gula palem, itu untuk satu resepnya yang tadi saya sampaikan. Ada telur saya pakai 2 butir, Etna gula palem 150 gram, susu cair UHT 150 gram, bubuk topping es 30 gram, bubuk kayu manis 0,1 gram atau 1/4 sendok teh. Terus tambah lagi ada saya nyairin butterscotch milky untuk ngerendam roti tawarnya tadi 30 gram kurang lebih, sebenarnya nggak sampai sih, tapi saya bikin hitungannya 30 gram, jadi paling dia 10 sampai 15 mentoknya. Terus ada saya juga pakai kismis atau raisin 12 gram, jadi 6-nya ada di adonan yang di dalam puding tadi, terus 6 gramnya lagi di atas. Sebenarnya kalau cuman 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan nggak sampai 6 gram, jadi saya hitung pembulatan aja biar nanti ada safety cost-nya juga. Terus roti tawar saya pakai 1 lembar, saya bagi 2, setelah itu bagiannya saya bagi 3 lagi. Nah per bagian 3 itu saya pakai untuk 1 cupnya butter pudding ini. Terus saya juga pakai aluminium cup. Jadi yang kotak, yang oval ini harganya kurang lebih sama, satu bijinya kurang lebih sekitar 800 kalau kita beli eceran kecil. Tapi kalau kita beli banyak, satu slop bisa lebih murah. Terus yang terakhir, tahap terakhir, saya tadi poles juga rotinya setelah butter pudding ini matang dengan Etna fructose kurang lebih 5 gram. Sebenarnya kalau hitungannya nggak sampai 5 gram ya, paling 3 gram. Nah, fungsinya untuk menghilangkan, terus menambah aroma, terus supaya manisnya juga bukan manis-manis gula pasir, jadi manisnya manis fructose. Jadi dominasi produk saya nggak ada pakai gula pasir sama sekali. Terus biaya bikin satu resepnya untuk butter pudding ini total semua itu sekitar 16.700 kalau saya ambil harga dari Tokopedia. Jadi setiap saya bikin resep atau produk yang biasa saya share setiap hari Minggu seperti ini, sebelumnya saya misalkan pakai susu cair UHT, yang saya cari harga susu cair UHT itu di Tokopedia atau Shopee, mana yang paling mahal itu saya pakai acuan. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan dapat di toko, loh kok ini lebih murah, nah berarti kan safety cost-nya untuk Ibu atau Bapak lebih banyak. Jadi saya ambil hitungan paling tinggi. Sementara untuk satu cupnya sendiri, satu resep saya yang tadi saya sampaikan itu jadi 4 cup butter pudding. Per satu butter pudding ini biaya produksinya 3.200, anggap aja 3.300 sekian. Dengan apa topping dan lain-lain sama cupnya, itu total keseluruhan 3.369 atau 3.400. Kalau saya kalikan 250%,
itu ke sekitar Rp8.500 per satu butter pudding. Ini kos keseluruhan kalau saya kalikan 250%. Nah, nanti tinggal Bapak sama Ibu waktu jalan-jalan di mall lihat bakery modern atau toko-toko bakery modern, cari ada butter pudding harganya berapa. Kalau misalkan kita bikin sore ini atau hari ini ternyata kosnya murah banget, kenapa tidak Bapak Ibu juga bikin produk ini di tempat usaha Bapak Ibu, atau mungkin buka pesanan secara online. Begitu Bapak Ibu pertemuan saya hari ini. Jangan lupa tetap ditunggu setiap update-update PT Hakiki Donata. Nah, kita selalu ada di Facebook, di Instagram, ada di YouTube juga, dan ada di Instagram TV juga. Jangan lupa follow akun kami. Jika mengalami permasalahan atau kendala di dunia bakery atau permasalahan entah itu tentang resep, tentang aplikasi produk, aplikasi di lapangannya menemui kendala di tempat usaha sendiri, atau mungkin Bapak Ibu yang kita bekerja di tempat bakery terus ada problem, Bapak Ibu bisa chat di kontak kita di Facebook PT Hakiki Donata atau di IG Hakiki Donata. Nanti tim-tim kami atau tim ahli dari PT Hakiki Donata yang selalu setia bersahabat dengan UMKM akan selalu membantu dengan senang hati. Jadi kita akan bantu semuanya tanpa biaya, free. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Bapak Ibu untuk menyaksikan acara saya. Sampai ketemu di minggu depan. Sampai jumpa.